Baik Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Yang terhormat Bapak Dr. Aswar Anwar SE MSc EKCA dan Ibu Khairunisa Esa Estat MAKTR selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Perkenalkan, saya Kesha Putri Alsabila dengan NIM 2309015015046. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penyusunan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Literasi Digital terhadap Preferensi Penggunaan Bank Digital pada Mahasiswa di Kota Makassar. Nah, adapun sub-sub bahasan yang akan saya paparkan hari ini dari bab 1 latar belakang, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Nah, adapun latar belakang dari penelitian ini, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat di era revolusi industri 4.0 telah mendorong terjadinya digitalisasi di hampir semua sektor kehidupan, termasuk salah satunya di sektor keuangan. Nah, perubahan ini itu melahirkan inovasi yang disebut dengan financial technology atau sering disebut dengan fintech, serta bank digital, yang dimana bank digital ini menawarkan layanan keuangan yang cepat, mudah, dan dapat diakses kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor fisik bank. Nah, bank digital hadir sebagai solusi atas gaya hidup masyarakat yang modern menuntut efisiensi, khususnya bagi mahasiswa. Nah, mahasiswa yang umumnya itu memiliki mobilitas tinggi dan cenderung menginginkan layanan keuangan yang serba cepat dan praktis. Tapi dalam kehidupan sehari-hari yang terlihat, tidak semua mahasiswa itu mampu dan bisa dan mampu memanfaatkan layanan tersebut secara optimal. Nah, hal ini seringkali disebabkan karena perbedaan tingkat literasi keuangan dan literasi digital di kalangan mahasiswa tersebut. Nah, mahasiswa yang memiliki pemahaman keuangan yang baik akan lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital. Sebaliknya, mahasiswa yang rendah literasi keuangannya itu cenderung mudah terjebak pada penggunaan aplikasi tanpa memperhatikan aspek keamanan dan pengelolaan resikonya. Begitu pula dengan literasi digital juga yang menentukan sejauh mana sih seseorang bisa memahami dan menggunakan serta menjaga keamanan informasinya saat menggunakan alat-alat digital ini untuk bertransaksi secara online. Nah, kondisi inilah yang melatar belakangi penyusunan proposal penelitian ini, karena di sini saya ingin melihat bagaimana sih kedua bentuk literasi ini, literasi keuangan dan literasi digital ini itu berpengaruh terhadap preferensi mahasiswa dalam memilih dan menggunakan layanan bank digital, khususnya di Kota Makassar ini yang dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan yang besar di kawasan Indonesia Timur. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, muncullah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang pertama itu, apakah literasi keuangan ini berpengaruh terhadap preferensi penggunaan bank digital pada mahasiswa di Kota Makassar? Dan yang kedua, apakah literasi digital berpengaruh terhadap preferensi penggunaan bank digital pada mahasiswa di Kota Makassar? Nah, untuk menjawab rumusan masalah ini, di sini saya menetapkan dua hipotesis. Yang pertama itu, hipotesis pertama, bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap preferensi penggunaan digital. Dan hipotesis yang kedua, dikatakan bahwa literasi digital itu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan juga terhadap preferensi penggunaan bank digital. Yang dimana artinya, semakin tinggi tingkat literasi keuangan dan literasi digital mahasiswa itu, maka semakin besar juga kecenderungan mahasiswa untuk menggunakan layanan bank digital secara efektif. Nah, selanjutnya adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu secara umum penelitian ini tuh dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengaruh literasi keuangan dan literasi digital terhadap preferensi penggunaan bank digital pada mahasiswa di Kota Makassar. Sedangkan secara khusus penelitian ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama dan kedua itu mengidentifikasi sejauh mana tingkat literasi keuangan dan literasi digital mahasiswa di Kota Makassar. Yang ketiga, menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kecenderungan mahasiswa dalam memilih layanan bank digital. Dan yang keempat, untuk menganalisis bagaimana sih pengaruh literasi digital terhadap preferensi mahasiswa dalam menggunakan bank digital. Nah, melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan gambaran yang lebih jelas mengenai perilaku keuangan mahasiswa di era digital yang sekarang.
Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, penelitian ini memiliki dua manfaat. Yang pertama, secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini tuh diharapkan bisa menambah wawasan dan referensi akademik di bidang akuntansi dan keuangan, khususnya itu yang berkaitan dengan perilaku konsumen secara digital dan literasi keuangan di kalangan mahasiswa. Dan secara praktis, yang pertama bagi mahasiswa, manfaatnya itu diharapkan penelitian ini tuh bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memahami keuangan dan teknologi sebelum seseorang itu memutuskan untuk menggunakan suatu layanan digital. Yang kedua, bagi pihak perbankan. Nah, bagi pihak perbankan, penelitian ini tuh diharapkan bisa dijadikan masukan untuk memperbaiki fitur-fitur dan keamanan aplikasi agar lebih ramah pengguna. Nah, yang ketiga, bagi masyarakat umum. Nah, bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran akan pentingnya literasi keuangan dan literasi digital yang bisa dijadikan bekal untuk menghadapi kemajuan teknologi finansial ini. Dan yang terakhir itu untuk pemerintah. Nah, bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan peningkatan literasi digital dan inklusi keuangan, terutama bagi generasi muda atau mahasiswa. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan 4 konsep utama, yaitu literasi keuangan, literasi digital, bank digital, dan preferensi konsumen. Nah, yang pertama, literasi keuangan. Menurut Yoshita pada tahun 2017, bahwa literasi keuangan itu adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki individu dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan secara baik untuk meningkatkan taraf hidup dan mencapai kesejahteraan. Nah, literasi ini bisa membantu seseorang untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan keuangannya, serta bisa membantu membuat keputusan yang lebih bijak dalam aktivitas finansial sehari-hari. Dan sedangkan menurut Cahyaning Tias, pada tahun 2020, literasi keuangan itu merupakan serangkaian proses atau upaya yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri seseorang atau masyarakat agar bisa mengelola keuangannya secara lebih efektif. Nah, kedua pendapat ini itu menekankan bahwa literasi keuangan itu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan diri dalam mengelola keuangan pribadi dengan tujuan agar individu dapat membuat keputusan yang finansial yang secara tepat dan baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjangnya, sehingga bisa membantunya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya di era digitalisasi ini. Nah, yang kedua ada literasi digital. Nah, di sini Kurnianingsih menjelaskan bahwa literasi digital itu adalah kemampuan seorang individu untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi, serta konten digital secara efektif dan bertanggung jawab atas konten tersebut. Nah, literasi digital bukan hanya tentang kemampuan untuk menggunakan perangkat teknologi, tetapi ini juga itu meliputi bagaimana sih dia paham tentang apakah data-datanya akan aman, apakah bagaimanakah etika-etika dalam penggunaan digitalisasi ini, dan bagaimana dia bisa berpikir kritis terhadap informasi-informasi online yang dia terima. Nah, dalam penelitian ini, literasi digital dianggap sebagai salah satu faktor yang sangat penting, yang sangat mempengaruhi sejauh mana sih mahasiswa itu bisa merasa nyaman dan percaya dalam menggunakan aplikasi digital. Nah, yang ketiga ada preferensi konsumen. Nah, menurut Basri dan Leo, preferensi konsumen itu adalah kecenderungan seseorang dalam memilih produk atau layanan yang berdasarkan manfaat, kebutuhan, dan pengalamannya. Nah, preferensi mahasiswa terhadap bank digital bisa dipengaruhi oleh faktor kemudahan, keamanan, serta bagaimana rasa percayanya dia terhadap sistem perbankan digital itu sendiri. Nah, dengan itu, semakin tinggi tingkat literasi mahasiswa, maka akan semakin besar juga kemungkinan bahwa mereka akan memilih bank digital yang lebih bagus daripada dibandingkan dengan bank konvensional. Dan yang terakhir ada bank digital. Nah, di sini bank digital dikatakan sebagai inovasi layanan perbankan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui teknologi sehingga transaksi menjadi lebih efisien dan hemat biaya. Nah, selanjutnya transformasi digital itu tidak cukup hanya dengan mengalihkan produk dari
misal dari bank konvensional ke platform digital. Tapi ini tuh juga perlu adanya perubahan pola pikir dan strategi agar itu semua selaras dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Nah, OJK juga menegaskan bahwa layanan perbankan digital itu memanfaatkan data nasabah untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, aman, dan memungkinkan nasabah untuk mengelola layanan itu secara mandiri. Nah, dari keempat konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan serta menggunakan teknologi itu berperan besar dalam menentukan bagaimana mereka akan memutuskan untuk memanfaatkan layanan bank digital yang ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual dalam penelitian ini itu menggambarkan hubungan antara dua variabel bebas, yaitu literasi keuangan sebagai X1, literasi digital sebagai X2, terhadap preferensi penggunaan bank digital sebagai Y. Dengan itu, semakin tinggi tingkat literasi keuangan dan digital pada mahasiswa, semakin tinggi pula kecenderungan mahasiswa tersebut untuk memilih dan menggunakan bank digitalnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, ada variabel dan desain penelitian. Nah, penelitian ini memakai dua jenis variabel yang sudah disebutkan tadi, yaitu variabel bebas atau independen yang yaitu literasi keuangan X1 dan literasi digital X2, serta variabel terikatnya atau variabel dependennya itu ada preferensi penggunaan bank digital sebagai Y. Nah, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Pendekatan kuantitatif ini dipilih karena penelitian ini tuh menggunakan data berbentuk angka yang diperoleh melalui kuesioner, kemudian akan diolah secara statistik nantinya. Nah, jenis eksplanatori ini digunakan karena penelitian ini tuh ditujukan untuk menjelaskan hubungan antara variabel X1 dan X2 tadi terhadap variabel Y, atau hubungan antara literasi keuangan dan literasi digital terhadap preferensi penggunaan bank digital. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi operasional dan pengukuran variabel. Nah, bisa dilihat pada tabel definisi operasional di sini, 3 variabel tadi dijelaskan secara rinci lagi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa literasi keuangan atau X1 ada 3 indikator yang mendasarinya, yaitu yang pertama ada pengetahuan dasar keuangan, yang kedua ada perilaku keuangan, dan yang ketiga ada keterampilan dalam mengelola keuangan. Nah, yang kedua literasi digital, indikatornya itu ada 4. Yang pertama ada kemampuan untuk menggunakan alat digital, yang kedua kesadaran individu akan keamanan data pribadinya, yang ketiga ada bagaimana kemampuan mencari dan menilai informasi yang relevan, dan yang keempat ada bagaimana kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi layanan digital. Dan yang terakhir, yang ketiga, preferensi penggunaan bank digital. Indikatornya itu ada 4 juga. Yang pertama ada kemudahan penggunaan, yang kedua ada kepercayaan terhadap layanan, yang ketiga keamanan transaksi, dan yang terakhir kenyamanan dan efisiensi. Nah, ketiga variabel ini diukur menggunakan skala Likert dengan rentang penilaian dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Baik, selanjutnya kita masuk ke populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini itu adalah seluruh mahasiswa di Kota Makassar, baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, di sini mahasiswa itu dipilih karena mahasiswa itu dianggap sebagai kelompok yang bisa dibilang aktif dalam menggunakan bank digital, tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu dilihat bahwa tidak semua mahasiswa itu memiliki tingkat literasi yang sangat baik. Tingkat literasi mereka itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya sampelnya, teknik pengambilan sampelnya itu digunakan metode probability sampling dengan metode simple random sampling. Nah, metode ini tuh bisa memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai responden. Nah, tapi karena jumlah populasi itu populasi yang akan didapatkan tidak diketahui, maka di sini saya menggunakan rumus unknown population dengan yang didapatkan
Berdasarkan rumus ini itu jumlah sampel minimum yang dibutuhkan adalah 96 responden, tapi di sini saya menetapkan 100 responden agar hasilnya bisa dikatakan lebih representatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik pengumpulan data. Ini juga apa ya? Nah, teknik pengumpulan data digunakan di sini adalah kuesioner secara online. Kuesioner ini itu berisi daftar-daftar pertanyaan yang berkaitan dengan indikator-indikator tadi yang disebutkan sebelumnya, yaitu dari literasi keuangan, literasi digital, dan preferensi penggunaan bank digital. Nah, di sini digunakan kuesioner karena kuesioner ini dianggap bisa menjangkau responden dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Dan ini juga digunakan untuk memang biasanya digunakan untuk penelitian kuantitatif. Nah, selain itu, penggunaan kuesioner ini juga bisa mendukung efisiensi waktu dan biaya, sekaligus dengan menyesuaikan konteks penelitian saya dengan penelitian tentang layanan digital. Nah, data yang digunakan di sini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden, yaitu mahasiswa di Kota Makassar. Nah, terakhir, yaitu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data di sini ada 5 teknik. Yang pertama itu ada uji instrumen. Nah, di uji instrumen ini ada 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, yang ketiga ada analisis regresi linear berganda. Yang keempat ada uji hipotesis. Nah, di uji hipotesis ini ada 2 uji lagi, yaitu uji T parsial dan uji F simultan. Dan yang terakhir ada koefisien determinasi atau R2. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan hasil presentasi hari ini. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand.